teman-teman di sini wajah-wajahnya sudah tidak sabar ya untuk memulai sesi. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai sesi Unclass Session hari ini. Dan langsung saja mari kita sambut Kak Nikola Saputra. Selamat siang Kak Niko. Halo, selamat siang semuanya. Untuk acara selanjutnya akan langsung aku serahkan kepada Kak Niko. Silakan Kak. Oke. Gimana kabarnya siang ini? Wah, semangat sekali, senang. Kirain sepi, di luar soalnya sepi banget, ternyata di dalam cukup ramai. Terima kasih sudah mau bergabung di Unclass ini. Jadi ini bukan kelas, ini cuman buat saya ini semacam sharing session dari pengalaman yang kalau kita lihat judulnya ini ada Passion in Action. Ini adalah sebuah tema besar yang mungkin nanti teman-teman juga akan nonton acaranya setelah ini. Tapi saya mau bicara soal sudut pandang kreatif. Kreativitas itu punya dasar kata kreatif dan ini harus melalui sebuah proses. Prosesnya adalah proses berpikir dan berlaku kreatif. Saya mau ajak teman-teman untuk bicara, nanti kita ngobrol soal itu. Yang pertama, siang ini saya mau mengajak teman-teman untuk melupakan dulu apa yang sudah terjadi dari minggu lalu, kemarin, hari ini. Jadi saya mau minta teman-teman untuk menutup matanya semua. Saya minta semua menutup mata, saya akan mulai setelah semuanya sudah menutup matanya. Nggak boleh ngintip, kalau ngintip saya ulang. Jadi saya minta semuanya menutup matanya, saya minta teman-teman untuk menarik nafas pelan-pelan, lalu menghembuskannya pelan-pelan sambil melepaskan semua pikiran, beban, dan yang lain-lain bersama dengan nafasnya. Silakan tarik nafas lagi. Oke, pelan-pelan dikeluarkan nafasnya. Sekali lagi boleh. Pelan-pelan dikeluarkan juga. Oke, sekarang saya mau minta teman-teman untuk pergi ke sebuah masa, bawa di alam pikiran kita, sebuah masa di masa kecil sekitar usia kelas 4-5 SD. Saya minta teman-teman untuk membayangkan apa yang terjadi, adakah pengalaman yang membuat menjadi memorable. Kalau ada manusia di situ, orang-orang yang kita ketemu, kalau ada warna-warna yang keluar, atau sebuah suasana yang membuat hati senang atau sedih, saya minta teman-teman untuk mengunjungi masa itu. Silakan. Bayangkan kalau ada suhu udaranya seperti apa, atau ada sebuah benda yang mengingatkan pada masa itu. Silakan menyelami dan merasakan dan mengingat-ingat pengalaman emosional juga. Oke, sekarang pelan-pelan kembali tarik nafasnya. Silakan dibuang lagi. Sekali lagi. Tarik nafas dan sambil membuangnya buka matanya pelan-pelan. Oke, selamat datang di dunia nyata kembali. Oke. Udah enakan kan? Oke, sekarang di sini kan sudah ada dibagikan kertas ya dan ada krayon, betul?
Oke, buka krayonnya, silakan. Oke. Sekarang saya akan berikan waktu untuk teman-teman mencoba menggambarkan apa yang tadi pengalaman selama 2-3 menit di masa-masa itu yang tadi diingat. Silakan dipakai krayonnya, bisa dalam bentuk tulisan, bentuk rupa, warna, atau apapun yang merepresentasikan atau yang diingat dari yang tadi sudah dibayangkan. Silakan. Apapun ya, silahkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi saya minta teman-teman untuk menggoreskan di kertas tersebut. Apapun, terserah. Memori yang tadi dituangkan ke dalam kertas. Udah dapat? Udah ya? Oke, silahkan. Apapun yang terlintas tadi, dibayangkan dan lalu dituangkan. Oke. Sekarang saya mau teman-teman meletakkan krayonnya. Saya minta teman-teman untuk ngambil satu warna yang paling dominan, yang tadi keluar di dalam bayangan tersebut. Warna apa yang paling dominan? Nah itu silakan dipakai di krayonnya dan sekarang meneruskan gambarnya dengan warna itu. Oke, saya minta teman-teman untuk meletakkan kembali krayonnya. Oke. Saya minta gambarnya diangkat, dihadapkan ke diri sendiri. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Sekarang kasih gambarnya ke teman sebelahnya. Enggak, kamu kasih ke sini aja. Yang tengah sini, yang di aisle kasih ke seberangnya. Kamu tukeran? Udah tukeran? Kamu udah kasih? Nah. Coba pandangi gambar temannya. Ini kamu udah ketukar ya? Udah ketukar semua? Dah? Apakah sudah memegang gambar temannya? Udah ya. Nah sekarang tambahkan, silakan menggambar di gambar temannya. Silakan ditambahkan apapun. Silakan tambahin warna juga yang menurut kamu akan membuat gambar itu menjadi lebih baik. Silakan pilih warnanya, lengkapi gambarnya. Kalau ada yang tulisan silahkan ditambahin tulisannya. Oke, sekarang letakkan kembali krayonnya. Silakan letakkan semua krayonnya. Nah, sekarang balikin lagi ke yang punya. Oke, sekarang silakan lanjutkan kembali. Silakan lanjutkan kembali, menyelesaikan. Boleh silakan. Diletakkan krayonnya. Gambar ini untuk disimpan dan dilanjutkan nanti sendiri-sendiri kalau mau diteruskan. Oke, saya mau teman-teman ada yang bercerita tentang pengalamannya tadi di 20 menit. Di belakang mungkin ada yang mau cerita? Siapa? Ya coba. Coba ceritakan pengalaman yang dirasakan ya.
dari awal, saya nggak mau ceritain gambarnya buat kamu aja. Tapi saya mau kamu menceritakan pengalaman apa yang kamu rasakan dari awal menutup mata pertama sampai barusan. Jadi yang saya bayangkan ketika saya menutup mata adalah ketika saya membayangkan kehidupan saya, terutama saat masa kecil di umur 10 tahun. Saya aktif sekali, Kak. Jadi sepulang sekolah di kelas 4 atau kelas 5 saat itu, sore saat itu belum pakai gadget sekali gitu. Dan untuk main, untuk yang namanya kita main bola atau kita bertemu dengan teman sebaya kita cuma ngandelin ketika jam 4 kita kumpul bareng di warung Ucok. Sampai sekarang warung Ucoknya masih ada, kita kumpul di situ. Sampai akhirnya kita dewasa dengan kehidupan masing-masing. Jadi yang saya bayangkan adalah betapa berharganya kenangan saya pada umur 10 tahun saat itu bermain dengan teman-teman tanpa gadget sama sekali. Ngobrol, main bola, main apapun saat itu gitu. Jadi menyenangkan sekali saat itu. Apa yang kamu rasakan? Tertawa, senang, bahagia. Bahagia, Ya. senang. Waktu kamu menuangkannya ke dalam kertas, apa yang kamu rasakan? Bukan yang kamu gambarkan ya? Yang saya rasakan adalah andai saya bisa mengulang waktu saat itu. Oke, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Ada lagi yang mau semakin banyak. Sekarang silakan. Kamu nunjuk tadi? Ya, silakan. Pas nunjuk, pas dibilang malah kaget. Silakan. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua, halo Kak Niko. Perkenalkan nama saya Naira. Sebenarnya yang di pikiran aku ketika memejamkan mata adalah aku tiba-tiba keingat waktu itu aku lomba FLS 2N. Terus kebayang juga betapa teriknya hari itu, terus suasana sekolah, terus aku juga mengaplikasikan ini ke dalam gambar. Terus jadi ingat aja momen ketika dulu itu deg-degan banget harus lomba pertama. Terus walaupun gak juara tapi felt-nya sangat memorable banget karena bisa bersamai sama teman-teman, terus disupport orang tua juga. Jadi rasanya kangen lomba dan merasakan deg-degan untuk mencapai akademik gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau sharing pengalamannya tadi? Perkenalkan nama saya Putri, mahasiswi IPB. Yang saya rasakan yaitu saat di dalam ingatan saya, saat memejamkan mata itu, saya ingat memori masa kecil. Di situ kebayang juga almarhum ibu saya. Jadi perjalanan setiap langkah saya itu selalu ditemani beliau. Nah, kegiatan baik prestasi ataupun setiap kegiatan saya itu selalu ditemanin. Jadi kayak keingat dan juga di situ saya keingat teman-teman saya juga waktu masih kecil dan sekarang kadang teman-teman saat itu di saat sekarang ini belum pernah ketemu lagi. Jadi di situ juga keingat memori-memori itu. Nah, saat saya setelah dituangkan ke gambar, saya merasa kayak tenang dan juga sambil mengingat masa lalu, jadi keingat kembali masa itu. Oke, terima kasih. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa saya minta teman-teman untuk membayangkan masa kecil, lalu menuangkannya, lalu memberikannya gambarnya ke teman sebelahnya? Ada yang kira-kira tahu nggak? Perkenalkan, saya dengan Zalfa, saya dari Universitas Terbuka Bogor. Kenapa sih kita tuh merasakan apa yang sebelumnya dan juga menuangkannya ke dalam gambar. Jadi saya pernah belajar bahwasannya menuangkan emosi ke dalam suatu gambar itu adalah suatu hal yang baik. Jadi gambar itu merupakan salah satu perantara kita untuk menuangkan emosi kita, emosional kita. Dimana ketika kita menuangkan emosi tersebut, kita akan merasa lebih tenang, jauh lebih enak aja feel-nya gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Terima kasih atas kesempatannya Mas Nicholas. Sebelumnya perkenalkan saya Raden Hisham dari mahasiswa IPB. Adapun kenapa kita harus untuk yang tadi ya Mas, itu saya rasa
karena apa yang kita rasakan dan apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari apa yang telah kita usahakan di masa lalu. Sehingga kita harus menghargai itu dan juga kita harus mengenang dan memberikan ruang tersendiri lah di diri kita masing-masing dan selalu mengingat orang-orang yang telah bersama kita di masa-masa perjuangan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan bicara soal kreativitas ya. Kadang-kadang kita agak kesulitan untuk menerjemahkan apa itu kreativitas. Apalagi menuangkannya, dan sebenarnya kreativitas itu buat apa sih? Kreativitas itu sebenarnya sangat luas. Tujuannya tapi satu, dia bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Lebih nyaman, lebih baik, dan bisa juga membuat secara intelektual kita terpancing terus-menerus. Tapi banyak yang sering, saya ingin sekali menjadi kreator, gitu. Saya ingin menjadi pencipta, saya pengen membuat karya. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Kadang buntu, kadang ide tuh nggak muncul. Dari proses yang tadi saya coba teman-teman alami, adalah salah satu cara untuk kita mencari atau menggali kembali inspirasi. Karena inspirasi masa kecil itu adalah inspirasi yang paling murni. Dia adalah masa-masa kita sangat pure, emosi kita sangat tulus. Kalau sedih ya sedih, kalau marah ya marah. Nggak ada yang melarang kita, nggak ada yang menyalahkan orang anak kecil untuk marah, karena itu adalah sebuah hal yang sangat natural dan normal. Ketika kita dewasa, kita lalu banyak sekali hidup di tengah norma-norma, kita mendapatkan begitu banyak masukan tentang harus begini, harus begitu, nggak boleh begini dan nggak boleh begitu. Tapi masa kecil itu masa-masa yang paling murni, masa-masa yang paling polos. Dia bisa menjadi universal language atau bahasa universal untuk semua orang. Karena semua anak kecil sama, suka bermain, suka bersenang-senang. Begitu kita dewasa kita berubah, kita jadi punya interest masing-masing. Ada yang suka tentang satu hal dan ada yang suka satu hal yang lain. Tapi ketika berkarya, tentu kita ingin mengikat orang dalam emotional level atau dalam level emosi. Dan level emosi yang paling relate adalah ketika kita waktu kecil. Jadi rayakanlah atau hargailah masa-masa kecil kita, karena itu bisa menjadi pengikat antara satu manusia dan manusia yang lain. Lalu kenapa saya minta teman-teman juga untuk memberikan gambarnya ke orang lain? Karena di dalam berproses kreatif, kita tidak pernah terlepas dari gagasan atau masukan atau kolaborasi dengan orang lain. Perupa murni pun atau orang-orang yang bergelut di dunia seni murni seperti pelukis, pematung, itu harus bekerja sama dengan kurator. Harus bekerja sama untuk membuat karya selanjutnya seperti apa. Selalu ada masukan. Apalagi misalnya di dunia film yang saya geluti, itu ada begitu banyak kepala, begitu banyak gagasan, begitu banyak ide yang harus bekerja sama sehingga menelurkan sebuah karya. Jadi di dalam pemikiran kita, apabila misalnya disentuh dengan gagasan orang lain, bukan berarti itu tidak menjadi milik kita lagi. Justru itu adalah tambahan. Dia bisa menjadinya lebih baik atau menjadikan lebih buruk, tapi paling enggak itu bisa menjadi tambahan untuk men-challenge hasil karya kita sendiri. Tapi ujung-ujungnya kita berhak untuk menentukan hasil akhir dari karya kita itu dengan mau menghapusnya, mau menambahkannya, itu tetap menjadi milik kita walaupun ada gagasan orang lain. Saya mau kasih contoh satu. Kamu. Minta gambarnya coba. Ini sangat menarik karena tadi waktu saya minta menggambarkan yang pertama, siapa namanya? Zahra. Zahra tadi waktu saya minta gambar, dia pegang krayon kuning. Cuman bagian ini aja nih, yang bulat ini di tengah. Ya, betul kan ya? Yang kuning aja, cuman kuning. Begitu dikasih ke teman sebelahnya, digambarin mata, digambarin hidung, digambarin telinga. Waktu balik lagi ke Zara, dia tambahin badannya. Bayangkan dia jadi tahu mau membuat apa. Tadinya
cuman buletan kuning aja. Tapi begitu ada orang lain yang menambahkan ide, begitu ada orang lain yang memberikan pancingan, dia jadi tahu bentuknya dan lucu banget. Lucu banget jadinya, kamu gak kebayangkan bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Hasil akhirnya bisa jadi seperti ini dari sebuah buletan warna kuning. Karena ada pengalaman orang lain, ada imajinasi orang lain, ada gagasan orang lain. Dan kita malah terpancing untuk membuatnya menjadi sebuah bentuk yang lebih jelas. Terima kasih ya. Begitu kira-kira, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Silakan dari tadi Mas. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Niko. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Soludin. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses Mas Niko ini menemukan kreativitas untuk menjadikan suatu ide produk gitu. Cara Mas Niko untuk proses kreativitas itu sendiri gitu. Terima kasih. Produk ya. Kalau produk tuh pasti kaitannya dengan tools atau alat. Balik lagi alat yang kita butuhkan, alat itu kan sebenarnya alat bantu ya. Dia membantu kita untuk menyelesaikan begitu banyak hal. Dan ujung-ujungnya adalah problem solving. Jadi untuk mengetahui, untuk membuat mau produk apa ya, kita harus tahu masalahnya apa. What's the cause of the problem. Lalu kita mesti mencari tahu menuju ke sebuah titik di mana akhirnya alat ini bisa membantu menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi memetakan permasalahan itu menjadi penting. Kadang-kadang kita ingin membuat sesuatu yang menurut kita baik, tapi ternyata tidak membantu banyak orang. Disitulah tempat sebenarnya kesempatan kita untuk riset, untuk kita menyelami kehidupan sehari-hari, untuk menjalani hidup, lalu punya empati ini sangat penting. Karena empati itu yang akan memudahkan kita untuk memetakan masalah. Karena bisa jadi kan masalahnya orang kita nggak ngalamin, kita jadi nggak tahu gimana. Tapi kalau kita punya empati, kita jadi bisa menyelami masalah orang itu apa gitu. Nah, itu dasarnya sebenarnya. Dasarnya adalah empati, sehingga kalau kita mau berkreasi dalam produk apapun, itu hasilnya bisa betul-betul menyelesaikan sebuah masalah. Abstrak ya, tapi kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Halo Kak Niko, perkenalkan nama aku Ocha, aku adalah seorang content creator dan dari tadi kita membahas tentang kreatif. Pastinya kan Kak Niko karya udah banyak, aku juga adore very much. Dan aku mau nanya apakah Kak Niko seringkali merasakan yang namanya creative block? Karena aku pun sebagai content creator sangat sering kali, beberapa kali gitu. Dan kalau misalnya creative block, kira-kira Kak Niko, apa yang Kak Niko lakukan untuk memantikan kembali sisi kreatif Kakak? Oke, Terima kasih. terima kasih. Creative block, Yes. penyakitnya orang di industri kreatif ya. Tapi kalau masih block, sebenarnya masih aman. Kematian kreatif itu yang paling berbahaya dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Jadi kalau block berarti kita masih ada harapan. Biasanya kalau saya step back a little bit. Saya mundur sebentar sedikit, membuat perspektif yang berbeda, agak jauh dikit kita dari masalah. Kita melihatnya dari bird point of view gitu, lalu perlahan mendekat lagi dan mengurainya gitu. Bisa liburan, bisa mencari inspirasi, bisa ngerjain hal yang lain yang gak ada hubungannya sama apa yang mau kita kerjain. Itu biasanya akan terurai sendiri tuh. Pengalaman emosinya akan, karena kita biasanya buntu itu karena begitu, namanya juga buntu ya, itu biasanya karena ada congestion, semua kegelisahan, pemikiran, ide kreatif tuh nyumbat di satu tempat. Tapi kalau kita mundur dikit, kita kasih ruang mereka untuk terurai dan pelan-pelan kita bisa masuk lagi ke apa yang mau kita tuju gitu. Jadi take a step back a little bit. Nggak salah kok gitu. Tadi ada yang mau tanya belakang?
Halo, izin bertanya. Nama saya Muhammad Raiful Riza dari IPB. Izin bertanya Mas Niko, apakah Mas Niko ini pernah merasakan momen di mana Mas Niko memaknai kreativitas ini berubah total? Misal, Mas Niko awalnya ini memaknai kreativitas dari A menjadi B. Nah, sehingga ketika Mas Niko melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu ini memaknai kreativitas itu berdasarkan momen yang telah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga apakah itu juga termasuk hal yang baik bagi kegiatan yang telah dilakukan oleh Mas Niko? Coba kasih contoh deh. Contohnya misalkan ketika berbuat video, terus kemudian bagaimana ide kreativitas kita itu ketika dituangkan ke dalam video itu dari yang sebelumnya kemudian yang setelahnya itu berbeda gitu misalkan. Contohnya. Oke. Kreativitas seperti halnya budaya. Ini kan produk budaya ya. Budaya itu selalu tumbuh dan berkembang. Budaya itu adalah sesuatu hal yang tidak statis. Dia selalu berevolusi, dia selalu berkembang, mengambil inspirasi dari pengalaman sebelumnya, berubah dan terus berkembang. Kalau warisan budaya itu tetap. Kita ngelihat heritage, bangunan, arsitektur, kain, wastra, karya seni, itu tetap. Itu produk budaya, itu warisan budaya. Tapi budaya sendiri atau kreativitas yang adalah produk budaya, itu selalu berevolusi. Jadi jangan pernah hentikan diri kamu di satu titik tertentu karena kamu menganggap ini berhasil dan sudah pernah berhasil. Dia harus evolve, dia harus berkembang, dia harus menjadi sesuatu yang baru dan baru lagi dan baru lagi. Mau mengambil inspirasi dari apa yang sudah pernah terjadi boleh, tapi dia harus bergerak maju terus. Dia harus ngasih nafas baru karena itulah sifatnya budaya. Gitu, dia terus berkembang. Baik, terima kasih Kak Niko untuk kesempatannya. Saya izin tanya, sejauh pengalaman Kak Niko di industri kreatif ini, saya mau tanya, bagi Kak Niko, ada nggak yang paling berkesan dan bermakna dari pengalaman kreatif ini? Apa yang paling berkesan dan bermakna, lalu kenapa? Dan bagaimana cara Kak Niko sendiri untuk merawat kebermaknaan atau kebermanfaatan itu sendiri? Oke, terima kasih. Yang paling memorable, yang paling bermakna adalah ketika orang datang ke saya menceritakan pengalamannya sehabis nonton film saya gitu. Mereka tersentuh, mereka mengingat sesuatu, mereka begitu atau terinspirasi. Pernah waktu itu ada ibu-ibu datang ke saya kebetulan kami kayaknya menginap di hotel yang sama, saya lagi sarapan. Dia nyamperin saya gitu, minta ngobrol sebentar gitu. Waktu itu dia berkomentar tentang film yang saya peranin, Sayap Sayap Patah ya. Saya jadi anggota Densus. Dan anaknya kebetulan, anak ibu itu adalah seorang anggota Densus. Dia mengucapkan terima kasih ke saya karena sudah menceritakan sebuah kisah tentang anak manusia yang tidak pernah diceritakan sebelumnya dan itu adalah anaknya gitu. Dia jadi berempati dan dia jadi senang juga ada yang menceritakan kisah struggle-nya gimana jadi keluarga anggota Densus gitu yang penuh ancaman, penuh tantangan dan ancaman setiap hari gitu. Hal-hal kayak gitu yang bikin saya main film terus gitu dan mencoba hal-hal yang berbeda dan baru gitu. Itu sih yang paling utama. Itu salah satu momen, banyak momen seperti itu di dalam film-film yang lain, tapi itu salah satu contoh yang betul-betul ini dia nih kenapa saya mau main film. Saya pengen nyentuh hati orang on a emotional level gitu. Pertanyaan terakhir. Terima kasih, perkenalkan nama saya Ica. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara Kak Nikolas menemukan keseimbangan antara idealisme pribadi dengan tuntutan dari industri dalam membuat sebuah karya? Pastinya dari kita sendiri kan ada idealisme atau ide dari tersendirinya, tapi dari pekerjaan itu pasti ada tuntutannya. Nah, bagaimana cara menemukan keseimbangan antara itu? Komersil dan idealisme gitu ya. Ada tuntutan-tuntutan yang harus lebih komersil, harus bisa diterima dengan orang gitu ya. Banyak orang yang menganggap atau ada orang yang punya strategi adalah oh ini karya idealis saya, ini karya komersil saya. Misalnya begitu ya, dan itu bisa saling mengisi tuh. Ada yang seperti itu. Karya komersil saya bisa menghidupi gagasan-gagasan idealis saya gitu. Tapi kalau saya sendiri saya berusaha untuk setiap karya saya selalu menggabungkan keduanya, menggabungkan keseimbangan itu. Karena bagi saya penting sekali gagasan, maksudnya begini, kalau ada satu gagasan yang menurut saya penting, ya tujuan utamanya sebaiknya sebanyak-banyaknya orang yang menerima gagasan tersebut.
Nah itu kan ada nilai komersil di situ atau nilai yang lebih approachable gitu ke orang. Kalau gagasan yang sebagus itu hanya dinikmati oleh 10 orang sayang banget gitu kalau saya pribadi. Jadi memang harus menemukan tuh keseimbangan. Kuncinya adalah negosiasi dalam hal apapun. Kemampuan negosiasi manusia itu sangat dibutuhkan bahkan terhadap dirinya sendiri. It's a constant negotiation. Karena kita di dunia kreatif pasti benturannya cuma dua tuh. Apa yang kita ingin dan apa yang orang ingin. Itu benturan itu yang memang menjadi sebuah hal yang konstan, tidak bisa terlepaskan, dan itu perlu dilatih, perlu belajar, perlu banyak pengalaman, maksudnya perlu menambah terus pengalaman supaya kita lebih pintar bernegosiasi. Jadi di dalam dunia kreatif, negosiasi menjadi hal yang penting, bukan cuman diplomat saja. Oke, kalau begitu saya tutup acaranya, sampai ketemu nanti di acara yang lebih besar. 1 jaman lagi, nanti akan sharing lebih banyak lagi soal passion, soal industri kreatif dan lain-lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa.